Halo dulur, jumpa lagi di channel Suka-Suka Dwi Purnawan. Kali ini kita akan jalan-jalan ke salah satu sudut di kota Surabaya yang bernama Jalan Tunjungan. Jika ke kota Surabaya, jangan lupa sempatkan mampir ke salah satu jalan legendaris di kota tersebut, yakni Jalan Tunjungan. Dalam sejarahnya hingga saat ini, Jalan Tunjungan telah menjadi salah satu pusat komersial di kota Surabaya. Saya sendiri beberapa waktu lalu sempat menikmati suasana pagi di Jalan Tunjungan, di mana jalan ini saat ini sudah cantik dengan pengelolaan yang baik dari pemerintah kota Surabaya. Bahkan nama jalan ini juga menjadi dasar nama pusat perbelanjaan terkenal di Surabaya, yakni Tunjungan Plaza dan Hotel Tunjungan. Walaupun kedua tempat ini juga terletak di antara Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Embong Malang. Jalan Tunjungan ini menjadi jalan penghubung sekaligus menjadi daerah pertokoan utama di Surabaya. Jalan ini menghubungkan daerah perumahan di sebelah selatan, timur, dan barat Surabaya dengan daerah perdagangan yang ada di sekitar Jembatan Merah. Pada tahun 1930-an didirikan kompleks pertokoan utama di Surabaya dengan bangunan beton dan gaya arsitektur modern. Di persimpangan Jalan Tunjungan dan Jalan Embong Malang, dulunya juga ada bangunan Toko 6. Bangunan ini menduduki lahan bekas toko agen penjual mobil. Sayangnya Toko 6 ini sendiri bangunannya juga telah diruntuhkan tahun 1990-an. Di sepanjang Jalan Tunjungan ini juga terdapat berbagai macam toko dan restoran. Salah satunya adalah bangunan pertokoan restoran Helendon di pojok Jalan Kenari dan Jalan Tunjungan. Dan salah satu bangunan terkenal di Jalan Tunjungan adalah Gedung Siola. Dan salah satu yang cukup bersejarah di kawasan Jalan Tunjungan ini adalah Monumen Pers Perjuangan Surabaya atau MPPS. Monumen Pers Perjuangan Surabaya ini didirikan sebagai upaya untuk mengenang jasa para wartawan di Surabaya yang ikut berjuang di masa kemerdekaan Indonesia. Kala itu pada 3 September 1945, Bung Tomo dan RM Bintari mendirikan Kantor Berita Indonesia Surabaya. Namun setelah itu, perjalanan kantor berita antara cabang Surabaya mengalami berkali-kali pindah kantor. Pada September 49 itu, sejarah mencatat kantor berita antara cabang Surabaya dibuka di Taman Putra Agung. Kantor yang dibuka dengan perlengkapan seadanya itu kemudian dipindahkan di sebuah bangunan di Jalan Raya Ketapang 31 dan akhirnya di Jalan Tunjungan 100 atau di Gedung Seiko saat ini. Lokasi gedung ini sangat strategis karena di seberang jalannya ada Hotel Yamato yang menjadi saksi bisu perobekan bendera merah putih biru atau bendera Belanda oleh arek-arek Surabaya pada 19 September 1945. Peristiwa seberang jalan itu sempat dilaporkan kantor berita antara ke seantero Nusantara
sehingga menjadi sebuah isu nasional. Nah, sebelum kini menjadi Monumen Pers Perjuangan Surabaya, gedung yang berlokasi di tikungan jalan itu mengalami berbagai pergantian fungsi. Seperti pada tahun 1886, bangunan itu menjadi rumah biasa yang kemudian menjadi toko serba. Pernah juga menjadi toko mobil, toko NAM, dan yang terakhir adalah Monumen Pers Surabaya. Nah, saat ke sana saya membaca ada tulisan di gedung ini Tunjungan 100 pada tanggal 1 September 1945 didirikan Kantor Berita Indonesia atau Antara yang mengabdikan perjuangannya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, selain toko Siola, bangunan bersejarah di sini juga ada Hotel Majapahit. Mengapa bersejarah? Karena dulunya hotel ini bernama Hotel Yamato dan menjadi saksi bisu awal meletusnya Perang Besar di Surabaya tahun 1945. Hotel Majapahit ini dulunya bernama Hotel Oranye yang diresmikan pada tahun 1 Juli 1911 dan merupakan salah satu hotel tertua di Indonesia yang hingga saat ini masih beroperasi. Pada tahun 1942, saat kota Surabaya diduduki oleh Jepang, hotel ini menjadi Hotel Yamato Hoteru atau Hotel Yamato. Nah, pada 19 September 1945, terjadi insiden perobekan warna biru pada bendera kerajaan Belanda. Bendera merah putih biru ya, di tiang bendera yang terdapat pada menara di sudut barat laut Hotel Yamato, sehingga menjadi bendera Republik Indonesia atau merah putih. Perobekan ini dilakukan oleh pemuda Surabaya karena pihak Belanda mengibarkan bendera kerajaan Belanda atau bendera merah putih biru secara sepihak. Insiden perobekan bendera Belanda ini pun dikenal sebagai peristiwa Hotel Yamato. Meski sempat mereda, peristiwa ini memicu konflik besar yang puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945 yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Setelah mengalami beberapa kali perubahan nama, pada tahun 2006 nama hotel pun diubah menjadi Hotel Majapahit. Nah, demikianlah sekilas Jalan Tunjungan Kota Surabaya dan juga Hotel Majapahit. Salah satu jalan yang bisa menjadi alternatif kunjungan Anda saat piknik ke Kota Pahlawan Surabaya.